Shalom saudara-saudara semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat dan tentunya terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, pada video yang keempat ini saya akan membahas lanjutan dari dimensi sebelumnya, yakni dimensi kebijakan gereja. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dimensi yang ketiga. Nah, dimensi yang ketiga ini akan berbicara mengenai manajemen dan kepemimpinan. Nah, sebelumnya saya mau konfirmasi. ini baju saya tidak akan rubah, saya tidak akan ganti. Bukan berarti karena saya tidak punya baju yang lainnya, tapi karena satu mata kuliah makanya saya juga pakai satu baju. Ini saya menunjukkan saya mempunyai integritas meskipun mungkin bajunya tidak pernah dicuci. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan dalam dimensi yang ketiga ini akan berbicara mengenai manajemen, kepemimpinan dan manajemen dan kepemimpinan. Nah, dua kata penting dalam manajemen dan kepemimpinan yaitu manajemen dan kedua adalah pemimpin atau kepemimpinan. Nah, pemimpin itu diartikan sebagai orang yang mampu mengarahkan, orang yang mampu mempengaruhi dan orang yang bisa benar-benar bertanggung jawab dan tentunya membawa suatu organisasi yang dia pimpin mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan manajemen itu diartikan dalam empat hal. Manajemen itu diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, sebagai proses organisasi, sebagai proses koordinasi dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dan efektif dan efisien. Nah, lalu bagaimana dengan manajemen kepemimpinan? Ketika dua kata tadi digabung membentuk manajemen kepemimpinan, melahirkan arti yang baru meskipun dari dua arti tadi tentu masih terwakili dalam arti ini. Nah, jadi manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Nah, manajemen kepemimpinan dua kata penting di sini yaitu manajemen dan leadership skill. Jadi secara umum bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi atau kelompok yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan serta memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di dalam gereja tentu membutuhkan seorang pemimpin dan membutuhkan apa yang disebut dengan manajemen. Nah, dalam kepemimpinan tersebut ada hal-hal yang tentunya menimbulkan problem atau masalah. Nah, masalah-masalah itu lahir dari dua sumber eksternal dan sumber internal. Sumber eksternal ketika misalnya ada bencana alam sehingga menyebabkan dalam ruang kepemimpinan itu mengalami musibah dan itu mengakibatkan pada permasalahan yang timbul, itu menyebabkan mungkin jalan keluar yang cukup panjang. Kemudian masalah internal. Nah, biasanya dalam masalah internal itu misalnya ketika ada anggota dari organisasi itu tidak setuju dengan keputusan, akhirnya dia memberontak dan tidak lagi mau mengikuti dengan suatu organisasi tersebut. Nah, itu dua sumber yang biasa menjadi problem dalam organisasi gereja. Nah, dalam manajemen sesuai dengan pengertian tadi, artinya ada koordinasi, ada proses kontrol, ada proses perencanaan. Jadi pemimpin itu harus bisa merencanakan, dia harus mampu berkoordinasi dan mampu mengontrol terhadap semua hal-hal yang dalam administrasi. Nah, dan juga dalam gereja. Nah, kita akan sedikit melihat bagaimana pemimpin di dalam Alkitab. Nah, dalam Perjanjian Lama yang saya paling suka dari
leadership skillnya, yaitu ada Raja Daud. Yang pertama Raja Daud, kemudian ada Raja Salomo dan Daniel ya. Oke, nah dari Daud kita bisa belajar bahwa keberanian Daud benar-benar menjadi suatu teladan. Itu menjadi suatu karakteristik pemimpin, harus berani. Berani di sini bukan berani berbuat, tetapi juga berani bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita melihat Raja Salomo. Dia merupakan anak Daud yang melanjutkan tahta kepemimpinan Israel. Nah, dalam kitab Amsal di situ dijelaskan bahwa sesuai dengan sejarah Alkitab, kitab Amsal ditulis oleh kitab Raja Salomo. Di situ Raja Salomo pada waktu ia bermimpi, waktu itu baru-baru dia menjadi seorang raja, baru diangkat menjadi seorang raja. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak memimpi umur panjang. Saat itu dia bermimpi, tetapi apa yang dia minta? Dia meminta hikmat. Itu artinya menjadi seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan, harus mempunyai hikmat. Kemudian kita melihat Daniel. Ketika Tuhan saat itu dia memberikan pengetahuan, semua orang khususnya pada keempat sahabat Daniel atau ketiga sahabat Daniel itu masing-masing diberikan pengetahuan, dan dalam hal ini Daniel diberikan kemampuan dalam pengetahuan menerjemahkan Alkitab, menafsirkan Alkitab. Nah, itu semua bentuk-bentuk teladan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nah, dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri sebagai leadership paling sejati karena merupakan Tuhan Allah, ya. Oke, karena tidak mungkin kita bisa mengikuti 100% apa yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus, tapi setidaknya nilai-nilai kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu juga menjadi suatu pegangan bagi kita seorang pemimpin. Nah, dalam hal ini juga dalam Perjanjian Baru kita melihat rasul yang paling besar dan paling berpengaruh pada saat itu adalah Rasul Paulus. Dia memiliki pengetahuan dan mampu meyakinkan dan mempengaruhi jemaat pada saat itu. Jadi di sini ada pemimpin itu juga harus mampu mempengaruhi, dan tentunya dengan ajaran-ajaran Paulus, bangsa-bangsa pada saat itu, misalnya di Tesalonika, di Ibrani, kemudian beberapa tempat-tempat lainnya, itu merupakan suatu bentuk keteladanan dan tentunya menjadi contoh bagi kita setiap pemimpin pada saat ini. Jadi dua kata penting di sini, manajemen dan kepemimpinan, merupakan dua hal penting yang tidak bisa dipisahkan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi ketika seorang pemimpin sudah memiliki manajemen yang baik, mampu mengatur waktu, mampu menghargai orang lain, dan tentunya bisa memanage semua hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Oke, sekian dari penjelasan saya hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga kita semua ke depan bisa menjadi seorang pemimpin. Amin. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman supaya kita bisa berbagi ilmu. Jadi see you next time my video. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. See you next time my video, dan salam ilmu.